Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya waktu untuk melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelum pengajian, mari kita membacakan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jamil ulama'il 'amilin wasuhada'i wal awliya'i was salihin, khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita melanjutkan pengajian masih pada bab ilmu, tentang keutamaan dan betapa mulianya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ad-dinu, adapun agama, yunaddimu, itu mengatur. Din itu al-mujtama', terhadap kehidupan sosial. Jadi agama itu memberi kontribusi dalam mengatur dan memanage tatanan sosial umat manusia. Warubbama mala. Nah ini, dan terkadang condong atau lebih memihak atau lebih mencintai, terkadang mencintai ya, ba'dul mutahawinina, sebagian orang-orang yang melalaikan, sebagian orang-orang yang meremehkan gitu ya, biddini, terhadap agama. Jadi terkadang ada orang-orang yang melalaikan agama, itu lebih condong, lebih mencintai gitu ya, ilal ulumi, terhadap ilmu-ilmu al-aqliyati, yang bersifat rasionalitas gitu. Jadi ada sebagian mutahawinin, orang-orang yang melalaikan agama, mutahawinin biddin, mereka lebih tertarik gitu ya terhadap ilmu-ilmu rasional. Waro'a, dan ba'dul mutahawinin itu, sebagian orang-orang yang melalaikan agama itu berpendapat, ya kan, annaha, sesungguhnya ulum al-aqliyah, ilmu-ilmu rasionalitas,
Ahakku itu lebih berhak gitu ya, bil fadilati dengan keutamaan, wa aula dan lebih utama gitu kan, atau lebih prioritas gitu, bitaqaddumat taqaddama ya taqaddum bitaqaddam bitaqaddumi bitaqaddumati dengan menjanjikan satu kemajuan atau lebih progresif ya taqaddum itu. Istisqalan, alasannya istisqalan karena menganggap berat ya kan, lima terhadap sesuatu, tadammanahu yang menyimpan terhadap itu, terhadap sesuatu itu, ad-dinu agama, minat taklifi dari perintah-perintah yang membebani gitu ya. Jadi taklif itu ya perintah dan larangan agama yang dibebankan kepada setiap umat gitu ya. Ya jadi ba'dul mutahawwinin ini, orang yang melalaikan agama ini, kenapa lebih cenderung kepada ilmu-ilmu rasionalitas? Karena mereka berpendapat bahwa ilmu rasionalitas itu lebih utama, progresif, dan menjanjikan satu kemajuan begitu. Di samping itu pula mereka menganggap bahwa doktrin agama itu memperberat gitu, sehingga mereka lebih memilih pada ilmu-ilmu rasionalitas. Wa istirdalan ya kan? Dan alasannya juga karena mereka itu merendahkan gitu, merendahkan lima terhadap sesuatu, ja'a yang datang, bihi dengan dengan sesuatu itu, asyar'u syariat, minat ta'abbudi dari perintah untuk beribadah gitu kan, wa taufiqi dan penjelasan dari syariat Islam, dari syariat itu. Jadi orang-orang yang melalaikan agama itu karena mereka merendahkan ya kan, merendahkan syariat dari perintah untuk beribadah dan narasi keagamaan. Jadi mereka sudah antipati ya kan, pejoratif, dan menganggap rendah dan meremehkan gitu. Ini gambaran orang-orang yang cenderung melalaikan agama dan lebih percaya pada ilmu-ilmu rasionalitas. Wal kalamu, adapun perbincangan kan, atau penjelasan ala mithli hada, tentang ba'dul mutahawin tadi, tentang penjelasan seperti itu gitu ya. Fil asli, dalam prinsipnya, la yattasi'u, itu tidak bisa memuat, tidak bisa panjang lebar dijelaskan, lahu bagi kalam, bagi pembicaraan ini, hadal fasl, terhadap inilah pembahasan. Artinya Imam Mawardi ingin hanya mendeskripsikan singkat saja tentang orang yang meremehkan
narasi agama dan lebih memilih terhadap pengetahuan rasionalitas. Jadi ingin dikatakan sebenarnya bisa saja Imam Mawardi menjelaskan secara mendetail tentang gambaran orang-orang yang meremehkan agama dan lebih kepada ilmu-ilmu rasionalitas, tapi tidak perlu dijelaskan tentang itu secara mendetail di bab ini, katanya gitu. Hanya secara singkat saja bahwa ada orang yang semacam itu gitu. Nah, dilanjutkan Imam Mawardi berkata lagi, walantaro, dan kamu tidak melihat gitu dalika terhadap asumsi fadilatul ulum al-aqliyah itu, kamu tidak melihat gitu kan, asumsi yang dibangun oleh orang-orang yang melalaikan agama dan lebih cenderung memprioritaskan ilmu-ilmu rasionalitas, fiman, kepada diri seseorang, salimat, yang selamat, fatonatuhu, ya, kepandaiannya, kepintarannya, man, wasohat, dan benar, sahih gitu kan, ru'yatuhu, pemikirannya atau pendapatnya, man, pendapatnya orang itu. Artinya bagi orang-orang yang kecerdasannya itu selamat, artinya tidak ada kesalahan berpikir, dan pemikirannya serta pandangan-pandangannya itu sahih, itu ya tidak bersepakat, dan kita tidak akan menemukan pendapat yang sebagaimana mutahawinina biddin itu, pendapat orang-orang yang melalaikan agama itu gitu. Alasannya apa? Li'annal aqla gitu kan. Karena sesungguhnya akal yamna'u, itu mencegah gitu kan, min ayyakuna, dari keberadaan annasu, manusia, hamalan, itu ditinggalkan atau dilepaskan, ausuda, atau diumbar atau dibiarkan. Oh, di sini hamlan ausudan itu ditafsirkan yuqalu ibilu hamlin wasuda. Jadi diibaratkan itu seperti kambing yang dilepas, matrukah lailan wa naharon, yang ditinggalkan malam dan siang, bi ghairi qaidin, dengan tanpa kendali, dengan tanpa ikat, aura'in yar'aha, atau penggembala yang menggembala kambing itu, ya kan. Jadi artinya bahwa orang yang berakal sehat, maksudnya selamat, kecerdasannya itu tidak cacat gitu, dan pandangannya itu benar, itu justru berasumsi bahwa akal itu, ya kan, itu itu mencegah gitu, mencegah agar manusia itu tidak seperti kambing liar yang ditinggalkan tanpa diikat, yang tidak ada yang menggembala gitu. Jadi akal yang sesungguhnya, akal yang sehat itu mencegah untuk seperti itu, agar manusia itu tidak seperti kambing liar yang diumbar gitu ya, dilepas tanpa ada yang ra'in, yang menggembala, tanpa ada yang mengikat, atau tanpa ada yang mengurus,
tidak ada kandangnya atau tidak ada rumputnya cari sendiri gitu, sehingga kalau diumbar atau dilepas begitu saja, kambing itu akan merusak tanaman orang, akan memakan rumput orang, akan berlari-larian di sawah orang yang merugikan orang lain. Nah ini akal tidak mau, iya kan? Akal yang sehat itu mencegah untuk agar manusia itu tidak seperti gitu, tidak seperti kambing yang diumbar gitu. Ya antamiduna, di mana manusia itu berpegangan ala aroihim, ya kan, atas pendapat-pendapatnya nas manusia itu al-mukhtalifati yang berbeda-beda, ya kan. Wayan qaduna, dan anas itu manusia itu patuh di ahwaihim terhadap hawa nafsunya nas al-mutasyaibati yang bercabang-cabang. Ya kan? Jadi kita bayangkan gitu kan. Ini Imam Mawardi, penulis ini ingin mengajak kita untuk berpikir gitu ya. Bayangkan seandainya tidak ada agama gitu, hanya akal saja gitu. Nah, akal manusia itu akan berpegangan pada pendapatnya masing-masing yang sangat berbeda-beda dan sangat beragam. Dalam pepatah itu likulli ra'sin ra'yun, setiap kepala itu memiliki pendapat. Jika tidak ada agama yang memberikan tuntunan nilai-nilai universal, kebenaran universal yang harus diikuti oleh semua orang, maka setiap orang itu akan menggunakan pendapatnya masing-masing. Nah, kalau demikian, ya kan, pendapat itu juga tidak senantiasa, tidak selalu berangkat dari pendapat yang benar, tidak selalu berangkat dari pemikiran yang jernih, tapi di situ ada peran hawa nafsu, ambisi, keserakahan, angkara murka dan lain-lain, sehingga di sana pendapat yang tanpa ada ikatan nilai-nilai universal dari agama itu justru berakibat pada kehidupan manusia, umat manusia ini akan kacau gitu. Karena semua masing-masing berpendapat, masing-masing juga memiliki ambisi, memiliki nafsu, memiliki kepentingan dan yang begitu banyak begitu. Kacau jadinya. Nah, 5, nah ini kan terhadap sesuatu ta'ulu yang dikembalikan, tu'awwalu yang dikembalikan, ya ilaihi kepada ma, ya kan, umuruhum, ya kan, permasalahan-permasalahannya nas, ya kan, minal ikhtilafi, ya kan, dari perbedaan-perbedaan, watanazu'i, dan konflik-konflik, pertentangan-pertentangan, benturan-benturan atau clash, atau diistilahkan Hang Tinten itu clash of civilization, saudamul hadoroh gitu kan. Iya, jadi segala sesuatu, ya kan, berbagai persoalan yang menimpa manusia itu akan dikembalikan gitu kan, pada perbedaan-perbedaan itu akan dikembalikan pada tanazu,
Jadi pada pertentangan-pertentangan, dan ini yang akibatnya adalah fatal gitu. Wa tukti, dan mendatangkan, ya kan, ilaihi, kepada mak, maksudnya kepada mak tadi perkara itu, akhwaluhu, ya kan, perilakunya anas, manusia, minat tabayun ini bukan ingin mencari klarifikasi, tapi berbeda-beda gitu kan. Wa taqatu'i, dan terpisah-pisah atau terputus-putus, ya kan. Jadi kita tahu bahwa tingkah laku, adat, tradisi, lalu kemudian perilaku manusia itu kan berbeda-beda dan terpisah-pisah gitu. Falam yastaghnau, karena melihat, ya kan, melihat seperti tadi itu, seandainya hanya bertumpu pada akal, itu akan terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak, terkontaminasi oleh hawa nafsu, lalu berpotensi konflik, clash of civilization, lalu kemudian perbedaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Maka falam yastaghnau, maka manusia itu membutuhkan gitu loh, anid dini, terhadap agama gitu. Ya ta'allafuna, yang manusia itu berkumpul, bihi, atau terikat, bihi, dengan agama. Nah, ya ta'allafuna ini diterjemahkan atau ditafsirkan, ya ta'allafuna bihi itu yaztami'una wa yata'awanuna bihi. Yaztami'una itu berkumpul, bersosialisasi manusia itu, wa yata'awanuna, gotong royong, saling tolong menolong, bihi, dengan pedoman agama. Wa yatafaqahuna, dan nas itu, manusia itu akhirnya memahami, ya kan, alaihi, terhadap din, terhadap agama, ya kan. Jadi betapa pentingnya agama itu bagi rasionalitas. Jadi ini menarik, narasi yang dibangun oleh penulisnya, yaitu Al-Mawardi, cara membantah gitu, cara mengcounter narasi yang dibangun oleh mutahawwinina biddin, orang-orang yang melalaikan agama, yang sok rasionalis, itu Al-Mawardi mengcounternya dengan narasi rasional juga, dengan menggunakan narasi akal juga gitu. Jadi narasi yang dibangun, jadi yang pertama Al-Mawardi mengatakan akal itu, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, itu mencegah agar manusia itu tidak seperti kambing yang liar, yang ditinggal oleh penggembalanya dan tidak terikat gitu. Dan yang kedua, rasionalitas Al-Mawardi mengatakan juga manusia itu kalau hanya hidup dengan akal, maka dia akan terjadi perbedaan yang sangat banyak, karena masing-masing kepala memiliki pendapat yang berbeda dengan kepala yang lain, gitu kan. Kalau demikian juga di sana ada hawa nafsu, ambisi, angkara murka yang akan menodai dan menunggangi akal itu, gitu kan. Dan semua persoalan nantinya akan mengarah pada
clash of civilization, benturan peradaban, benturan kepentingan, pertentangan, dan saling merusak gitu. Ya karena masing-masing punya pendapat, tidak ada satu nilai universal yang diikuti bersama gitu. Nah, jadi seperti itu. Karena itu, gitu kan, ya kan, kata Mawardi, ya berarti kalau seperti itu, rasionalitas itu akan, kalau terlalu didewakan, akan berpotensi buruk bagi kehidupan manusia. Maka manusia akhirnya memilih untuk beragama, jadi mementingkan agama, sehingga agama itu menjadi nilai-nilai universal untuk yastami'una wa yata'awanuna, untuk mengatur kehidupan bersama, saling gotong royong, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu. Dan karenanya agama perlu dan wajib untuk dipahami gitu. Nah, tsumma al-aqlu, kemudian adapun akal, mujibun itu mewajibkan, lahu kepada din, kepada akal, kepada agama, au tabi'un atau mengikut, lahu kepada agama, ya kan. Jadi akal sendiri itu menyatakan bahwa manusia itu butuh terhadap agama gitu. Dan akal itu juga mengikuti agama. Jadi ini perlu ini ada penjelasan. Walau tasawwaro, ya kan, jika mendeskripsikan gitu kan, hadal mukhtal, inilah orang-orang yang kacau, orang-orang yang mengalami kesalahan berpikir, rusak pikirannya, at-tasawwuro dengan deskripsi yang benar gitu. An-nadina, ya kan, sesungguhnya agama, dorurotun, itu kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang pasti, kebutuhan primer, aksiomatik fil akli, di dalam akal. Nah, jadi ini statement yang menarik. Al-Mawardi, penulisnya ini membantah orang yang sok rasionalis itu dengan rasional, bahwa orang-orang yang mengalami kesalahan berpikir itu mukhtal, orang-orang yang kacau berpikirnya, kalau melakukan tasawur, melakukan deskripsi, melakukan analisa, merenung secara mendalam dengan deskripsi yang benar, dengan analisa yang jernih, dia pasti akan mengatakan bahwa agama itu kebutuhan primer bagi akal gitu, ya kan. Wa annal aqla, dan sesungguhnya akal, lid-dini, bagi agama, aslun, itu adalah pondasi. Nah ini gini, Nabi kan mengatakan dalam hadisnya itu, la dina liman la aqla lahu, tidak ada agama kecuali bagi orang yang berakal gitu. Berarti agama dan akal itu dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Akal itu butuh agama, tapi agama pun itu harus dijelaskan oleh akal untuk dipahami, lalu kemudian dijelaskan. Dan orang yang tidak berakal tentu saja tidak bisa memahami agama. Jadi ini menarik, akal itu
kata Al-Mawardi itu lid-dini aslun, itu pondasi. Akal itu pondasi bagi agama. Nah, dalam tradisi pemikiran Islam klasik itu lebih jauh, ada satu perdebatan hubungan alaqah, hubungan antara akal dan agama. Setidaknya ada 2 madhab ya, atau 3. Madhab yang pertama itu madhab taufik. Taufik itu mengkolaborasi antara agama dan akal gitu. Artinya mengkolaborasi itu agama itu dirasionalisasikan. Jadi agama dibangun di atas rasionalitas. Seperti itu. Nah, ini seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, gitu kan, Al-Kindi, itu tokoh-tokohnya. Nah, yang kedua, madhab yang menyatakan bahwa akal dan agama itu hubungannya adalah tawafuk. Tawafuk itu 2 entitas, ya kan, yang berbeda, gitu kan. Tapi dua-duanya ini nyusu pada satu induk, yaitu kebenaran, gitu. Jadi akal menginduk pada kebenaran, agama pun menginduk pada kebenaran. Dan ini yang kedua ini adalah cara Ibnu Rushdi gitu mengatasi hubungan antara agama dan akal gitu. Jadi kalau Ibnu Rushdi ini menganggap agama dan akal itu seperti akhun lirrodo'ah katanya, seperti keluarga satu susuan itu. Keluarga satu susuan itu berarti 2 anak yang dilahirkan dari perut yang berbeda, gitu kan, dari asal yang berbeda, gitu kan, tapi nyusu pada satu induk, gitu. Jadi misalkan si A anaknya lahir dari rahim Imro'ah misalkan. B lahir dari rahim Fatimah misalkan. Ya kan, lahir dari rahim yang berbeda, gitu kan. Tapi si B ini nyusu pada satu rahim, pada satu susuan, pada satu induk. Itu. Misalkan ternyata yang melimpah, ya, yang melimpah susunya itu Imro'ah misalkan. Nah, si anaknya Fatimah ini, si B dengan si A ini nyusu pada putingnya Imro'ah gitu. Nah, jadi agama dan akal itu diibaratkan seperti itu, dianalogikan seperti itu oleh Ibnu Rushdi. Jadi mereka, agama itu berasal dari Allah dan Rasulnya, akal itu berasal dari akal budi manusia misalnya. Nah, tapi kedua-duanya itu nyusu pada kebenaran. Kedua-duanya itu berproses, memiliki manhaj, metodologi yang berbeda, tapi meraih kebenaran, ya, satu induk, yaitu kebenaran. Susu itu maksudnya adalah kebenaran. Jadi masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda, dari induk yang berbeda, tapi nyusu pada sama, yaitu pada kebenaran. Nah, tapi ada yang madhab yang ketiga, yaitu madhab yang ditambah lagi dengan
gnostik atau ada semacam kecerdasan spiritual. Ini dibangun oleh orang seperti Ibnu Arabi, lalu kemudian Imam Al-Ghazali, lalu kemudian Ibnu Sab'in, Athaillah Al-Iskandari, penulis hikam, dan banyak ulama-ulama yang lainnya. Itu tidak cukup hanya akal saja, tapi ada satu lagi adalah pengalaman batiniyah gitu. Nah, ini tapi demikian, meskipun tidak menganggap tidak cukup hanya akal, tapi juga mengutamakan akal juga gitu. Jadi semua tiga madhab itu dalam perdebatan ulama klasik, akal tetap diapresiasi, dianggap sesuatu yang sangat penting bagi agama gitu. Nah, Al-Mawardi juga menganggap agama itu akal itu adalah pondasi bagi agama itu. Dan sangat menarik betapa akal itu membutuhkan agama gitu loh, bagi kehidupan manusia. Nah, kenapa begitu? Kenapa agama dianggap jadi ini menarik, agama itu aksiomatik, kebutuhan bagi akal, dan akal itu adalah pondasi asal bagi agama. Nah, kan ini liqasrin, karena akal itu meninggalkan anit taksiri, ya. Taksir itu sembrono, ya, dari sikap sembrono, dari sikap lengah gitu ya. Wa ad'ana, dan akal itu mengikuti, patuh. Ad'an ini artinya infaqan wa istaslama, dan patuh gitu ya, mengikuti, percaya, lil haqqi, terhadap kebenaran. Malah akan tetapi jika tidak mementingkan itu akal itu, ya kan, nafsahu, terhadap dirinya, walakin ahmala, akan tapi jika ngumbar, jika tidak mementingkan mukhtal tadi, orang yang cara berpikirnya kacau itu, nafsahu, terhadap dirinya mukhtal, terhadap dirinya orang yang cara berpikirnya kacau itu, nafsahu, terhadap dirinya, fadolla, maka dia tersasar, wa adolla, dan menyasarkan. Fadolla, maka sesat, mukhtal itu, wa adolla, dan menyesatkan orang lain. Ya kan? Jadi kalau dia tidak aware, tidak mementingkan dirinya, jika dia artinya tidak mementingkan dirinya itu tidak menggunakan akalnya secara jernih, betapa agama itu sangat butuh bagi akal, dan akal pun menjadi pondasi bagi agama, ya kan? Jika tidak demikian, ya dia akan tersesat dan menyesatkan orang lain. Nah, ini menarik sekali. Jadi dari dulu dan sampai sekarang kan ada orang-orang yang tanda kutip nyinyir terhadap agama gitu kan, sok rasionalis gitu kan. Nah, padahal kalau akalnya itu digunakan dengan benar itu, maka dia akan tahu betapa pentingnya agama bagi akal. Sebab sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi,
akal itu kalau tanpa ada nilai-nilai universal agama, kata Imam Mawardi, bagaikan kambing yang liar, yang tidak ada penggembalanya gitu ya. Ini agak mirip dengan narasi dalam kitab Injil kaum Nasrani itu kan, istilahnya domba-domba yang tersesat gitu ya. Jadi ini di sini ada kata-kata ibilun hamlan ausuda, ini narasinya seperti di dalam Injil. Jadi orang yang hanya menggunakan akal saja gitu kan, tapi tidak menganggap agama itu penting, itu seperti domba-domba yang tersesat gitu. Ini Mawardi ini ulama yang kosmopolitan, yang banyak melakukan kajian dan juga perdebatan dengan para filosof dan mutakalim lintas agama pada waktu itu ya. Wa ma yata'allaku, adapun sesuatu, yata'allaku yang berhubungan, sesuatu itu bil ilmiddin, dengan ilmu agama, minal ulumi, dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi ternyata ilmu-ilmu yang lain itu berkorelasi dengan ilmu agama gitu. Wa qad yata'allaku, dan ya terkadang gitu. Terkadang berhubungan biddini, dengan agama, ulumun, ilmu-ilmu. Jadi ilmu-ilmu, seluruh ilmu itu berhubungan dengan agama. Nah ini qad bayyana, sungguh menjelaskan, Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahu, semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada Syafi'i, Allahu Allah. Apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, fadilata kulli wahidin, keutamaan masing-masing setiap masing-masing ilmu, satu-satu ilmu, minha, dari ulum. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan keutamaan masing-masing ilmu dari berbagai disiplin ilmu. Faqala, kemudian Imam Syafi'i berkata, nah ini, man, adapun seseorang, ta'allama, itu belajar atau memahami, ya, belajar, man, seorang itu, Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an, udimat, maka diagungkan, maka dibesarkan, qimatuhu, harganya, man. Jadi barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, maka dia akan diagungkan, dimuliakan harganya, maksudnya harga dan penghargaannya. Waman, dan barang siapa, atau waman, adapun seseorang, ta'allama, itu belajar, memahami, man, seseorang, al-fiqh, terhadap ilmu fikih, ya kan, nubila, maka diagungkan, miqdaruhu, derajatnya, man. Jadi seorang yang belajar fikih juga derajatnya akan diagungkan. Waman, dan adapun seseorang, kataba, itu menulis seseorang, al hadisa, terhadap hadis, kuwiyat, maka dikuatkan, hujjatuhu, hujjahnya man. Ya, jadi barang siapa yang menulis hadis, maka hujjahnya akan dikuatkan. Ini maksudnya kataba ini,
dalam pengertian selain menulis juga tentu saja memahami hadis, ulum hadis, asbabul wurudnya, dan bahkan kalau dulu pada zaman Imam Syafi'i sendiri itu hafal hadis. Ketika mau nyantri kepada Imam Malik, nah, Imam Malik itu kan memiliki kitab monumentalnya yaitu Al-Muwatta. Al-Muwatta itu adalah kitab yang berisi pada kodifikasi hadis-hadis dan penjelasan hadis. Nah, Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu kalau versi yang saya punya itu 2 jilid ya. 2 jilid ya, sekitar masing-masing itu 500-an halaman, jadi sekitar 1000 halaman ya. Itu Imam Syafi'i hafal. Jadi ketika Imam Syafi'i mau nyantri ke Imam Malik, lalu dites, ternyata bikin kaget Imam Malik. Oh, ternyata kamu hafal kitab yang saya karang, gitu. Kitab Muwatta itu. Nah, dan zaman dulu, kenapa ini man kataba, barang siapa yang menulis hadis, zaman dulu belum ada percetakan, ya kan? Belum ada percetakan Darul Fikr, belum ada percetakan apa itu yang di Surabaya itu, Toha Putra, belum ada percetakan Darul Ikhya Uturos, sehingga Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain kalau belajar hadis, misalkan hadis kitab Muwatta'nya Imam Malik itu ditulis, gitu kan, ditulis. Setelah ditulis, dipelajari, dihafal, dipahami, ya, gitu. Nah, ini kalau kata Imam Syafi'i, kalau orang yang menguasai dan memahami hadis, maka hujahnya itu kuat. Waman adapun seseorang ta'allama itu belajar, memahami, ya kan, al-hisaba terhadap ilmu hisab, ilmu hitung. Juzila maka akan diagungkan. Juzila itu qawiyun wa hasanun. Maka kuat, cermat dan bagus ra'yuhu, pendapatnya man. Nah, ini jadi Imam Syafi'i pun dalam sepenggal kata-katanya ini sangat mementingkan, menganjurkan gitu, orang untuk belajar ilmu hitung, gitu. Ya kan, ilmu hitung, karena dengan memahami ilmu hitung itu pendapat seseorang itu pertama akan kuat, cakap, bagus, dan mendekati ketepatan, gitu. Qawiyun wa hasanun. Nah, ilmu hisab atau ilmu hitung itu kan banyak sekali perkembangannya, gitu. Ya, ilmu matematik, fisika, lalu kemudian ke kimia, itu hitung semua. Lalu kemudian rumus-rumus yang sehingga Albert Einstein itu dengan rumus-rumus itu bisa menghasilkan penemuan-penemuan seperti bom atom, lalu bahkan munculnya HP, lalu kemudian komputer, internet, dan sebagainya. Itu kan bermula dari rumus-rumus. Nah ini Imam Syafi'i menganjurkan, gitu kan, menganjurkan seseorang itu untuk mempelajari ilmu eksakta itu. Nah, karena ilmu eksakta juga adalah ilmu yang terkait dengan agama. Itu. Misalkan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, waris itu pakai hitungan, zakat pakai hitungan,
lalu kemudian mungkin menghitung, kalau di astronomi juga ada hitungan, ya kan, memasuki bulan Ramadan gitu kan, itu pakai hitungan berapa derajat bulannya itu, lalu kemudian rubuk ya, bikin banca, itu semua hitungan. Jadi ilmu hitung ini adalah ilmu yang terkait dengan agama gitu. Ya, sebagaimana saya punya koleksi itu, karyanya Ibnu Sina itu, Asy-Syifa itu 9 jilid, yang salah satu jilidnya itu bicara tentang matematika. Itu sangat luas sekali. Nah, itulah pandangan Imam Syafi'i. Lalu dilanjutkan, Imam Syafi'i juga berkata, waman, adapun seseorang, ya ini, ta'allama, itu belajar, memahami seseorang itu, al-lughata, terhadap ilmu lughah, terhadap ilmu bahasa, ilmu linguistik gitu. Raqqa, maka lembut, maka halus, tab'uhu, wataknya seseorang atau karakternya man itu, ya kan? Man ini bagus banget ini. Man ta'allama al-lughata raqqa tab'uhu. Barang siapa yang belajar memahami ilmu bahasa, itu kan. Kalau di ilmu bahasa, maka karakternya menjadi lembut, ya kan? Jadi kita tahu kalau di dalam di bahasa Arab itu kan ada nahwu yang kaitannya dengan tanda baca, a i u gitu ya. Sorof itu penting, perubahan kalimat-kalimat. Lalu i'lal ini ilmu yang menjelaskan tentang transformasi atau bagaimana perubahan kalimat dari sona asluhu soana. Sona itu misalkan kalimat yang aslinya itu soana. Bagaimana soana itu menjadi sona, itu dijelaskan di i'lal. Nah, lalu beranjak lagi ke atas itu ada ilmu balaghah, sastra, ya kan? Lalu bade', itu ilmu khusus sastraan. Nah, balaghah bade' itu sastra yang kalau orang belajar sastra gitu, dia akan lembut karakternya, penuh dengan kiasan-kiasan gitu, ya kan? Jadi kiasan-kiasan yang bagus dan tidak sarkas gitu. Orang yang tidak suka atau tidak mempelajari ilmu bahasa, apalagi yang kesastra, itu orang itu kalau tidak belajar bahasa itu cenderung sarkas gitu. Tidak mempedulikan keindahan bahasa. Sedangkan orang yang mempelajari ilmu bahasa itu lebih pertama, diksi yang dipakai itu baik, lalu kemudian memperhatikan keindahan bahasanya, tutur katanya yang indah, sehingga akhlaknya lembut dan kata-katanya juga indah, meskipun mengkritik itu dengan bahasa yang indah gitu. Jadi kalau ingin karakternya lembut, ucapannya indah, maka belajarlah ilmu bahasa. Itu kata Imam Syafi'i. Tapi di sini Imam Syafi'i tidak menentukan bahasa itu harus bahasa Arab gitu. Tapi bahasa apapun kan memiliki kesusastraannya sendiri-sendiri. Sebagaimana juga bahasa Indonesia itu memiliki peribahasa, pantun, puisi,
lalu ilmu sastra bahasa Indonesia. Sebagaimana bahasa yang lain, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, dan Persia dan lain-lain, itu memiliki kesusastraannya sendiri-sendiri sebagaimana bahasa Arab. Waman, dan adapun seseorang lam yasun, itu tidak menjaga seseorang itu, ya kan, nafsahu, terhadap dirinya dirinya seseorang, lam yanfa'hu, maka tidak bermanfaat terhadap dirinya ilmunya man. Lam yanfa'hu, maka tidak bermanfaat terhadap man itu, seseorang itu, ilmunya man. Nah, jadi barang siapa, kata Imam Syafi'i, yang tidak menjaga dirinya, ya maka ilmunya itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi betapa pentingnya untuk menjaga diri kita sendiri, gitu kan, dengan ilmunya. Jadi orang yang tidak menjaga diri berarti ilmunya tidak bermanfaat, gitu. Yang namanya ilmu yang bermanfaat itu, manfaat itu kan ya agar baik diri kita itu, baik akhlak, tutur kata, perangai, karakternya. Lalu kemudian kalau kebaikan diri kita akibat dari ilmu yang manfaat itu, maka orang lain juga akan mendapatkan efek positif dari kita. Nah, itulah namanya ilmu barokah, gitu. Dalam tradisi pesantren, ilmu barokah itu ilmu yang ziyadatul khair alal khair, itu barokah. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Itu ilmu yang bermanfaat diamalkan seseorang, lalu kemudian dirasakan efek positifnya bagi orang lain, itulah ilmu yang barokah. Jadi berbagai ilmu menurut Imam Syafi'i harus dipelajari, ya kan? Karena ilmu itu berkaitan dengan agama. Dan yang terpenting adalah ilmu itu untuk menjaga diri kita sendiri. Karena itulah bukti dari ilmu yang manfaat, dan sebisa mungkin kita tidak merugikan dan tidak madorot pada orang lain. Bahkan syukur-syukur kita bisa memberi manfaat positif, kontribusi terhadap orang lain, kontribusi terhadap bangsa ini, kontribusi terhadap peradaban manusia. Dengan kontribusi itulah berarti kita memiliki ilmu yang barokah. Pengajian untuk pagi hari ini menjelang siang dicukupkan sekian dulu. Apabila ada yang kata-kata yang salah atau keliru, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.